Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong. Oke teman-teman, jadi sekarang ini adalah di episode 10 Knowledge for You on today. Sekarang kita akan membahas tentang bersahabat dengan musibah. Wow. Oke, jadi musibah merupakan ujian keburukan, tetapi mengangkat martabat kemanusiaan. Jika kita merenung sejenak, setiap musibah dan penderitaan itu selalu ada hikmah di baliknya. Musibah, penderitaan, kekecewaan, perasaan tertekan, semuanya itu sebenarnya bisa kita jadikan suatu pengalaman. Yang tadinya musibah itu adalah sesuatu yang merepotkan, menyakitkan, menekankan, menyiksa, tetapi ada beberapa orang yang berhasil melewati ujian itu, berhasil menjadikan musibah itu sesuatu kenikmatan. Kalian pasti pernah mendengar kisah Nabi Ayub. Nabi Ayub yang diberikan suatu penyakit dari Allah, yaitu penyakit kulit. Dengan hal itu, beliau dipindahkan oleh masyarakat setempat ke gua di suatu pegunungan. Itu pastilah sangat gelap ya. Nah, pada saat itu Nabi Ayub langsung berpikir gitu kan. Langsung dia melihat ke belatung yang menggigit sekujur tubuhnya ini. Ini mengatakan, kalian dulu merupakan makhluk yang sangat-sangat saya benci. Saya kemana-mana mencari tabib untuk memusnahkan kalian, tetapi kalian tetap betah berada di tubuhku. Kan bersenang-senanglah, karena sesungguhnya kalianlah teman sejatiku yang senantiasa menemaniku di kegelapan gua ini. Dan sedikit demi sedikit sakitnya itu baru kurang, sama sudah menjadi kebiasaan. Musibah, kekecewaan, rasa tertekan, semuanya itu sebenarnya bisa dijadikan batu loncatan kita untuk ke tempat yang lebih tinggi dari tempat yang semula. Oleh karena itu, jangan memusuhi musibah karena itu akan lebih menyakitkan. Jangan memusuhi penyakit karena penyakit itu akan terasa mendera. Nikmati penderitaan itu, niscaya kadar rasa sakitnya itu akan berkurang secara signifikan. Begitulah menurut para ahli anestesia. Musibah, kekecewaan, rasa tertekan, sebenarnya itu merupakan surat cinta dari Allah. Tetapi banyak di antara kita yang diberikan surat cinta berupa kemewahan, jabatan, pangkat, tetapi kita menghiraukan surat cinta Allah. Itu. Oleh karena itu, Allah memberikan surat cintanya berupa musibah. Nah, dengan hal itu, ternyata para hambanya lebih menghiraukan surat cinta yang jalur musibah daripada jalur kemewahan. Nah, jadi disimpulkan lebih banyak orang yang lulus ujian dari Allah melalui jalur musibah daripada melalui jalur kemewahan. Kayak jalur ujian masuk PTN nih, jalur SNPTN dan jalur SBMPTN. Jika seseorang mendapatkan musibah, pasti yang paling pertama dipanggil itu, yang paling pertama diingat itu yaitu Allah. Betul tidak? Ya, pasti yang dipanggil, ya Tuhanku yang maha kuasa, ya Tuhanku yang maha penyayang, ya Tuhanku yang maha pelindung, ya Tuhanku yang maha mengabulkan segala doa, ya Tuhanku, ya Tuhanku. Tetapi ketika mereka mendapatkan suatu kemewahan, suatu kenikmatan, jabatan, pangkat, orang yang selalu pertama dihubunginya yaitu keluarganya, orang yang dicintainya, dan kita akhirnya melupakan Allah. Betul tidak? Nah, jadi kesimpulannya, musibah itu tidak selamanya negatif. Jadi jadikanlah musibah itu sebagai
sahabat kita, karena bisa jadi si musibah itulah nanti yang akan menemani kita daripada orang lain pasti akan menghindari kita, membuang kita seperti Nabi Ayub. Tapi kita bisa melihatnya bahwa yang senantiasa menemani kita yaitu musibah itu sendiri, penyakit itu sendiri. Betul tidak? Betul. Jadi ingat pesan Rasulullah, jika Allah menyayangi hambanya, maka penderitaan itu akan didatangkan lebih awal di dunia agar di akhirat nanti lunas. Nah, akan tetapi ketika Allah tidak menyayangi hambanya, maka ia akan menunda siksaannya itu untuk didapatkannya nanti di akhirat yang amat sangat pedih. Jadi teman-teman, mungkin hanya itu. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share. Ketika ada kekurangannya itu berasal dari Filianti, dan ketika ada benarnya itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, Allahumma biqina turiqil ikhlas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong.